Ya ampun, ini yang ditakutkan jika ekspansi barat, geopolitik Iran dan nubuat akhir zaman terjadi. Patutkah kita takut? Selamat datang di analisis mendalam kita hari ini. Belum lama ini dunia dikejutkan oleh kabar duka dari Teheran. Wafatnya Ayatullah Khamenei dan mantan Presiden Ahmadinejad telah mengubah peta politik global dalam sekejap. Namun ternyata Ahmadinejad selamat. Banyak yang bertanya-tanya, apakah ini hanya kebetulan sejarah ataukah bagian dari skenario besar yang sedang dimainkan oleh kekuatan dunia? Muncul sebuah pertanyaan mendasar, apakah ketegangan yang terjadi antara Israel, Amerika, dan Iran saat ini adalah perang agama, perang ideologi, atau murni perebutan sumber daya ekonomi? Mari kita bedah lapisan demi lapisan dari konflik yang semakin memanas ini. Salah satu poin krusial yang dibahas adalah impian Israel untuk mewujudkan narasi Greater Israel, sebuah ambisi wilayah yang membentang dari Sungai Efrat hingga Sungai Nil. Wilayah ini mencakup bagian dari Lebanon, Yordania, Suriah, Irak, hingga sebagian wilayah Iran. Bahwa untuk mewujudkan impian ini, Israel merasa harus menyingkirkan hambatan terbesar di kawasan tersebut. Irak sudah dilumpuhkan, Suriah telah porak-poranda oleh konflik berkepanjangan, dan kini hanya tersisa Iran sebagai satu-satunya kekuatan regional yang masih berani menantang secara terbuka. Inilah alasan mengapa narasi Iran adalah ancaman nuklir terus dipompa oleh Netanyahu sejak tahun 90-an hingga puncaknya terjadi serangan skala besar baru-baru ini. Namun konflik ini tidak hanya tentang Israel, ada peran besar Amerika Serikat terutama di bawah kepemimpinan Donald Trump. Hal ini menyoroti kembalinya ideologi Western expansion atau ekspansi barat, sebuah bentuk kolonialisme modern. Melalui tokoh seperti Marco Rubio muncul pandangan ultranasionalis yang percaya bahwa ras barat adalah ras yang lebih unggul dan harus melanjutkan dominasinya di dunia timur. Trump sering membungkus niat ekspansinya dengan alasan mencegah pengaruh Cina. Ia merasa jika Amerika tidak bergerak di Timur Tengah atau bahkan di tempat seperti Venezuela dan Greenland, maka wilayah tersebut akan jatuh ke tangan Cina. Jadi meskipun narasinya adalah perdamaian, motif aslinya adalah penguasaan sumber daya alam, minyak, dan posisi geopolitik. Dalam diskusi yang kerat, ada yang membedah sisi hipokrit atau kemunafikan Amerika. Mereka menyatakan bahwa narasi perdamaian yang dijual Amerika seringkali berlawanan dengan tindakan mereka di lapangan. Amerika mengklaim membawa demokrasi, namun sejarah mencatat mereka adalah satu-satunya negara yang pernah menggunakan bom nuklir terhadap warga sipil. Bahkan pendirian Amerika sendiri dibangun di atas penderitaan jutaan penduduk asli Indian, sebuah fakta sejarah yang disebut sebagai American Holocaust. Kini, pola yang sama terlihat kembali menyerang kedaulatan negara lain seperti Venezuela atau Iran dengan label perdamaian. Namun, tujuan akhirnya adalah melumpuhkan kontender ekonomi mereka, yaitu Cina, dengan memutus jalur pasokan energi. Secara geopolitik, Iran bukan hanya sekedar negara mereka merdeka, melainkan buffer zone atau zona penyangga bagi Rusia dan Cina. Jika Iran sampai jatuh ke tangan proksi Amerika, maka kekuatan militer barat akan berada tepat di depan pintu rumah Rusia. Inilah mengapa Cina dan Rusia memberikan reaksi keras setiap kali Iran diserang. Dunia saat ini telah terbagi menjadi dua blok besar, barat dan timur.
Penekanannya adalah bahwa tidak ada negara yang benar-benar netral. Bahkan gerakan non-blok pun adalah sebuah politik pilihan. Iran dalam teori ini berdiri kokoh sebagai frontier atau garda depan dari blok timur untuk menghalau ekspansi barat yang kian agresif. Bagian yang paling menarik perhatian publik adalah keterkaitan konflik ini dengan hadis akhir dari zaman. Rasulullah pernah menyebutkan bahwa kelak Dajjal akan muncul diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari Bani Isyafan, sebuah kota di Iran. Dan kita bisa melihat kemiripan yang mengejutkan antara nubuat ini dengan berita terkini tentang rencana Israel mengerahkan 70.000 pasukan untuk mengambil alih Iran. Apalagi kini muncul gerakan yang ingin membangkitkan kembali Imperium Persia pra-Islam sebagai cara untuk menjauhkan rakyat Iran dari pengaruh Islam. Hubungan historis antara Persia kuno dengan pembangunan kembali kuil Sulaiman di Yerusalem juga sering digaungkan oleh Netanyahu untuk menarik simpati warga Iran agar kembali ke masa lalu yang bersahabat dengan Israel. Pertanyaan besarnya adalah apa yang akan terjadi setelah wafatnya Khamenei? Apakah Iran akan melemah? Sebuah bukti mengungkapkan bahwa Khamenei kabarnya telah menyiapkan 5 nama pemimpin pengganti yang dirahasiakan dalam wasiat tertutup. Langkah ini diambil sebagai strategi keamanan agar kepemimpinan Iran tidak mudah dipenggal oleh operasi intelijen barat, bercermin dari apa yang terjadi pada kepemimpinan Hamas di Gaza. Dunia kini menanti apakah pengganti ini akan terus mengobarkan semangat perlawanan atau justru akan terjadi perubahan rezim yang diinginkan Barat. Namun satu hal yang pasti, ideologi perlawanan di Iran sudah mengakar kuat dan tidak mudah hilang hanya dengan pergantian personil. Sebagai penutup, kesimpulannya bahwa faktor pemimpin sangatlah menentukan. Sebuah ideologi atau sistem sehebat apapun akan menjadi sia-sia jika tidak dipraktekkan oleh pemimpin yang kuat. Kita melihat bagaimana Cina bangkit karena kepemimpinan yang konsisten, sementara negara-negara lain masih berjuang mencari identitasnya. Kita hidup di zaman di mana informasi seringkali dibungkus dengan kebohongan. Konflik di Timur Tengah bukan sekedar berita di layar kaca, melainkan pertarungan eksistensial yang melibatkan sejarah, ekonomi, dan keyakinan. Apakah kita sedang menuju perang dunia yang lebih besar, ataukah ini adalah awal dari tatanan dunia baru yang lebih adil? Hanya waktu yang akan membuktikan. Namun waspada dan memahami akar masalah adalah kunci agar kita tidak terjebak dalam narasi yang menyesatkan.